Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada dibicarakan tentang fadilahnya surah Al-Kahfi. Ya, pertama adalah bahwa surah Al-Kahfi itu adalah nur. Ya, nur itu cahaya untuk orang yang membacanya. Banyak hadis berbicara tentang itu, antara lain adalah Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi, barang siapa membaca surah Al-Kahfi, kama unzilat, sebagaimana telah diturunkan, kanat lahu nuran." Ya, maka surah Al-Kahfi itu akan menjadi cahaya bagi dia yaumul qiyamati, pada hari kiamat. Min maqamihi ila Makkah, dari tempat dia baca sampai ke Mekah, cahayanya jauh sekali. Kalau itu kan diucapkannya di Madinah, dari Madinah ke Mekah berapa kilo? 700 kiloan. Cahayanya tuh, kalau kita punya mobil paling cahayanya cuma berapa meter, ya kan? Taruh cuma 100 meter. Tuh. Wa man qara'a 10 ayatin min akhiriha, siapa saja yang membaca 10 ayat di akhirnya, akhir surah Al-Kahfi, summa kharaja ad-dajjalu lam yadurruhu. Kemudian pas Dajjal keluar, Dajjal itu tidak akan dapat membahayakan dia, tidak akan dapat menyentuhnya dan seterusnya. Ya. Jadi sunnah baca surah Al-Kahfi itu di hari Jumat. Ya, di sana ada hadis-hadis mengatakan bukan sekedar siangnya, malamnya juga, ya. Jadi pahalanya sangat besar sekali. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini ada tulisan-tulisan ya bahwa surah Al-Kahfi itu adalah cahaya yang menerangi hidayah, ya, atau ya cahaya menerangi hidayah. Jadi hidayah itu menjadi mudah untuk diserap. Itu analisa ya, itu analisa. Sebab apa? Sebab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qara'a surat Al-Kahfi, siapa yang membaca surah Al-Kahfi fi yaumil jumu'ati, di hari Jumat, sata'alahu nurun min tahti qadamihi, maka akan tersemburat, ya, akan keluar darinya cahaya, akan keluar untuk dia cahaya min qadamihi, min tahti qadamihi ila ananis sama, dari bawah kakinya sampai ke langit. Yudhi'u bihi yaumal qiyamah. Ya, cahaya itu menerangi dia pada hari kiamat. Wa ghufira lahu ma bainal jum'ataini, dan diampuni untuk dia dosa antara 2 Jumat. Jumat ini dan Jumat besok. Ya. Surah Al-Kahfi juga menjaga ya, atau melindungi orang yang membacanya dari ujian Dajjal atau fitnatul Dajjal. Itu dia surah Al-Kahfi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man hafidha 10 ayatin min awali suratil Kahfi, siapa yang hafal 10 ayat di awal surah Al-Kahfi, usima minad Dajjal, dia akan terlindungi dari Dajjal. Faman adrakahu minkum, maka barang siapa di antara kalian menjumpainya, falyaqra alaihi fawatih suratil Kahfi. Siapa saja di antara kalian barang siapa di antara kalian menjumpai Dajjal, maka bacalah awal dari surah 10 ayat di awal surah Al-Kahfi.
Itu sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya banyak ya, hadis-hadisnya banyak meskipun semuanya dhaif ya. Tuh, tapi saling menguatkan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Jadi ini adalah satu di antara surah-surah Al-Quran yang disunahkan untuk dibaca di hari Jumat. Ya, dalam Al-Jami' As-Saghir, Imam Suyuti mengeluarkan hadis yang mengqara surat Al-Kahfi. Barang siapa membaca surah Al-Kahfi yaumul Jum'ati pada hari Jumat, adha'a lahun nur, maka cahaya itu akan menerangi dia ma bainahu wa baina al-baitil atiq, antara dia dengan Ka'bah. Oh, jauh sekali kalau dari Indonesia, ya. Sampai ke Ka'bah itu. Cahayanya itu sangat panjang sekali. Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jumu'ati, barang siapa membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, adha'a lahu minan nuri ma bainal Jum'atain. Ya, cahayanya akan menerangi dia antara dua Jumat. Ya, apakah ini cahayanya cahaya yang sifatnya kiasan, apakah itu cahaya yang sifatnya fisik? Ya, apakah cahaya itu sifatnya maknawi, apa sifatnya harfi atau fisik? Ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin membawa Bapak Ibu semua membaca surah Al-Hadid ayat 13. Ya, surah Al-Hadid ayat 13. Itu tentang apa itu? Tentang cahaya. Itu tentang cahaya. Apa yang Allah katakan? Allah mengatakan, Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat. Pada hari di mana orang-orang munafik, yang laki, yang perempuan, mengatakan, lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Unzuruna, tunggulah kami. Naqtabis min nurikum, kita akan mengikuti cahaya kalian. Kita akan supaya kita bisa mengambil sebagian dari cahaya kalian. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Dikatakan, ya, irji'u wara'akum, kembalilah kalian ke belakang kalian. Hidup lagi coba. Faltamisu nura, maka carilah cahaya. Ya. Baik, ini ya, ayat ini oleh Ibnu Katsir ditafsiri dengan banyak tafsir. Ya, ini ada hadis ya berbicara tentang ini, bahwa ini hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Inna Allah yad'un nasa yawmal qiyamati bi asma'ihim sitran minhu ala ibadihi. Wa amma 'inda as-sirati fa inna Allah yu'ti kulla mu'minin nura wa kulla munafiqin nura. Fa idza istawaw 'ala as-sirati salaballahu nural munafiqina wal munafiqat. Fa qala al-munafiquna unzuruna naqtabis min nurikum. Wa qala al-mu'minuna rabbana atmim lana nurana. Fala yadhkuru 'inda dzalika ahadun ahada. Ya. Itu hadis ya. Nanti saya akan terjemah. Saya carinya hadis ini ya. Jadi tadi hadis itu apa maknanya? Hadis itu maknanya begini ya. Jadi
Um, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Allah nanti besok di hari kiamat memanggil manusia disebut nama-namanya, ya. Ya. Disebut nama-nama mereka, dipanggil oleh Allah. Dan itu semuanya diperlakukan sama. Ya, semuanya diperlakukan sama, dipanggil nama-namanya, ya, semuanya dikasih cahaya. Terus wa amma 'inda sirati fa inna Allah yu'ti kulla mu'minin nur. Di sirat itu Allah kasih setiap orang yang beriman cahaya. Wa kulla munafiqin nur. Setiap orang munafik juga dikasih cahaya. Fa idza stawau 'ala sirati, maka apabila mereka sudah sempurna di atas sirat, sudah berada, ya, sudah menginjak sirat, salaballahu nurul munafiqina wal munafiqat. Maka Allah cabut cahaya orang-orang yang beriman, orang-orang yang munafik baik laki maupun perempuan, dicabut oleh Allah. Ya, faqala al munafiquna unzuruna naqtabis min nurikum. Orang-orang munafik mengatakan, tunggulah kita, tunggu kita, tunggu kita. Ya, kita mau ambil cahaya kalian. Ya, sebagiannya saja, kita minta cahayanya. Ya, sementara orang-orang yang beriman mengatakan, Rabbana atmim lana nura. Wahai Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya untuk kami. Ya, jadi saat itu Rasul mengatakan, fala yadhkuru 'inda dzalika ahadun ahadan. Saat itu seorang tidak panggil, tidak ingat siapapun yang lainnya, dia ingat dirinya sendiri saja. Ya, kenapa? Karena itu sangat menakutkan sekali. Ya, gambarannya seperti apa? Gambarannya sirat itu sebenarnya, ya, tergantung amalan seorang. Dia gelap, maka diperlukan cahaya. Gelap luar biasa. Orang-orang yang Ibu kalau lihat di hadis syafaat, ya, bahwa di mahsyar itu matahari cuma 3-4 mil saja. Jadi sangat dekat sekali. Yang apabila itu diukur dengan ukuran dunia, manusia sudah mati semua, hancur. Ya, tapi ini dimensinya berbeda, dimensi akhirat. Ya, keringat itu bercucuran, panas luar biasa. Tidak ada yang dapat naungan dari Allah, kecuali 7 golongan saja yang Allah kasih naungan. Ya, yang semuanya adalah orang-orang yang beriman. Semuanya minta syafaat kepada Nabi Adam. Adam mengatakan, kalian tahu aku dikeluarkan dari surga. Ya, karena kesalahan bapak kalian ini. Minta syafaat kepada Ibrahim. Ibrahim katakan, iya memang saya Khalilullah tapi dari belakang. Kalian coba minta syafaat kepada Musa. Allah berbicara kepada Musa itu tanpa turjuman, tanpa penerjemah. Maka mereka datang kepada Musa. Musa mengatakan, saya tidak bisa, saya pernah pukul orang, sekali pukul mati. Minta syafaat kepada Isa. Ya, kepada Isa. Isa mengatakan, saya tidak bisa. Ya, umat saya menyembah saya. Coba kalian minta syafaat kepada Muhammad. Minta syafaat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, ya, saya itu untuk saya memang. Ya, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud kepada Allah. Ya, agar diputuskan yang mau masuk surga di mahsyar itu panas luar biasa. Ya, orang kafir pun begitu. Ya udah, kalau mau masuk neraka lah, panas banget. Ya, dikiranya kalau masuk neraka itu tidak panas. Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Jadi semuanya digiring ke sirat. Ya, ada yang melewati sirat kalbar khil khatif, seperti angin yang menyambar.
surga tidak dibuka sebelum dia memasukinya. Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kembali, kemudian Rasul mengatakan ummati, 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 ya Allah umatku, umatku, minta diselamatkan. Ada yang lari, ada yang seperti angin, ada yang lari di awal, di tengah merangkak, ya sampai akhir. Ada yang lari begitu mau sejengkal lagi selamat dia jatuh. Ya, begitu jatuh itu butuh sab'ina kharifan, 70 tahun untuk masuk ke dalam itu. Ya, dalam sekali, sangat menakutkan sekali. Ya. Dan itu gelap. Ada yang cahayanya sampai 700 kilo. Ada yang cahayanya sampai terang sekali. Ada yang cahayanya hanya beberapa meter. Ada yang cahayanya hanya di kakinya saja. Di kakinya saja. Jadi mau jalan itu kakinya mesti diginikan keluar cahayanya. Dia lihat itu. Ya. Tergantung amalannya. Nah, ini surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi digambarkan atau dijanjikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, maka untuk dia besok di hari kiamat cahaya antara dua Jumat, cahaya dari rumah dia sampai ke Baitul Atiq, sampai ke Ka'bah. Dari sini berapa ribu kilo. Ya, jadi beruntung sekali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang saya katakan, ini cahaya fisik besok di hari kiamat. Fisik betul-betul itu cahaya. Gelap di sirat itu. Gelap luar biasa. Baca Al-Quran, Al-Quran itu cahaya. Baca surah Al-Kahfi hari Jumat, ya itu juga cahaya yang menerangi kita besok di hari kiamat. Saat dibutuhkannya. Saat manusia sangat membutuhkannya. Ya, nah cahaya di dunia untuk orang yang membaca surah Al-Kahfi adalah cahaya hidayah di dalam hati. Cahaya yang menerangi hati untuk mudah menerima hidayah. Ya, saya kira itu untuk itunya, singkatnya. Itu tentang surah Al-Kahfi ya. Jadi baca surah Al-Kahfi dari ayat 1 sampai terakhir. Di siang harinya, ya entah di paginya, siang harinya, sore harinya, begitu ya, atau malam harinya. Tidak bisa satu surat, ya 10 ayat di awal, 10 ayat di akhir, karena dua-duanya hadisnya ada, ya begitu ya. Terus berikutnya adalah tentang hafizah, itu hafal. Hafizah dalam bahasa Arab itu bisa artinya dua, hafal sama menjaga makna dengan perilaku. Itu namanya hafizah itu. Jadi hafal iya, tapi dia menjaga hak-hak dari yang dia hafal. Seperti orang yang hafal Asmaul Husna. Itu hafal Asmaul Husnanya dan menjaga hak-haknya Asmaul Husna. Itu maknanya hafizah. Seperti misalnya Allah Maha melihat, ya kita harus malu kita memperbuat sesuatu yang tidak Allah ridhoi. Allah Maha mendengar, jangan keluar dari mulut kita apa yang Allah tidak ridhoi. Begitu. Ya, antara lain. Ya, saya kira itu.